Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Code Editor. Jadi di video kali ini kita akan menginstal sebuah package yang namanya Lulco Phonics. Jadi seperti biasa, silahkan teman-teman menuju ke pkgis.org. Kemudian di bagian search package ini kita ketikkan Lulco/Phonics. Nah ini ya, Phonics. Nah, jadi fungsinya ini untuk migrasi database. Nah, di CodeIgniter sendiri itu sebenarnya sudah ada ya library migration. Nah, cuma menjalankannya itu masih menggunakan controller. Nah, sedangkan Lulco Phonics ini menggunakan CLI atau command prompt. Oke, langsung saja kita klik Lulco Phonics ini. Kemudian kita akan menginstal menggunakan Composer seperti biasa ya. Kita copy, kemudian di bagian folder ci_custom ini kita klik kanan, open terminus here kalau di Sublime Text. Kita paste di sini, kemudian tekan enter dan kita tunggu proses instalasinya sampai selesai. Oke, ini proses instalasinya sudah selesai. Kita bisa close. Kemudian kita cek di bagian composer.json ini. Nah, ini sudah ada ya Lulco Phonics. Oke, teman-teman, sekarang kita kembali ke pkgis ya. Kita akan membuat sebuah file yang namanya phonics.php ini ya. Jadi di bagian usage ini create configuration file. Nah, kita setting dulu teman-teman. Jadi langsung saja kita copy untuk nama filenya. Jadi kita membuat filenya itu di dalam folder CodeIgniter atau di dalam folder ci_custom ini. Klik kanan, kemudian pilih new file, kita paste saja, kemudian tekan enter. Dan untuk isinya itu ini ya, settingnya ya. Ini kita copy, kemudian kita paste di dalam file phonics.php. Nah, kemudian untuk secondnya ini kita hapus. Kemudian first ini kita ganti ke main. Kemudian untuk dirnya ini kita ganti seperti ini, migrations. Nah, setelah kita setting seperti ini, kita buat folder baru. Kita kasih nama migrations untuk foldernya ya. Jadi untuk foldernya itu sama, ada di dalam folder ci_custom ya. Klik kanan, kemudian new folder, kita paste, kemudian tekan enter. Nah, ini sudah ada folder baru namanya migration. Jadi nanti migrationnya ini mengarah ke sini teman-teman ya. Jadi setting ini kan migration dirs ini ya. Ini mengarah ke sini, folder migrations. Oke. Nah, sekarang yang perlu kita setting adalah env-nya ya. Jadi kita menuju ke folder app, kemudian folder config, kemudian file database.php. Kita copy yang ini ya. Nah, ini kita copy, kemudian kita paste ke file phonics.php. Kita close saja untuk database-nya ini, file database-nya ini. Nah, kemudian untuk dirnya ini cukup seperti ini. Direktori separatornya ini kita hapus saja. Kita simpan. Kemudian kita ini kita rapikan dulu ya teman-teman ya. Nanti videonya kita percepat. Ini kan masih morat-marit ya. Oke, nah ini kan sudah rapi ya, sudah nyaman untuk dibaca ya, biar teman-teman itu nggak bingung ya. Oke, sekarang kita akan
ganti hostnya ini ya. Ini kan localhost ya. Jadi kita sesuaikan dengan yang ada di file.env. Kemarin kan kita kasih nama hostname ya. Nah seperti ini ya. Ini untuk hostnya. Kemudian kita akan setting untuk username, password, dan db name ini ya. Nah, ini kemarin username ya. Kemudian passwordnya juga. Password. Nah ini ya. Kemudian database kemarin kita kasih nama db_name. Nah seperti ini ya teman-teman ya. Disesuaikan dengan file.env kita. Nah ini ya. Oke, jadi seperti itu teman-teman. Nah sekarang kita akan mencoba menjalankan command init ya. Jadi silakan scroll ke bawah, kemudian di sini ada init command. Nah untuk komennya itu ini ya, php vendor/bin/ponix kemudian init. Kita copy dulu. Tapi sebelum kita jalankan ini, buat teman-teman silakan kalian buat database, terserah kalian. Di sini kita membuat database itu kita kasih nama yt_comic. Jadi nanti kedepannya kita akan membuat CRUD tentang komik. Kita buat yang sederhana saja karena ini untuk edukasi ya, atau pembelajaran buat teman-teman yang masih pemula. Oke teman-teman, kita kembali ke pkgis ya. Init, di bagian init comment ini kita copy ya. Kemudian kita paste ke dalam sini. Klik kanan ya, klik kanan di ji_custom, kemudian open terminus here. Nah, kita akan menjalankan menggunakan terminal ya, atau kalau di sebelum teks itu terminus. Paste saja, kemudian tekan enter. Wah, ini ada error ya. Nah, errornya itu di sini undefined array key username ya. Jadi username yang di sini itu tidak terdeteksi teman-teman. Nah, untuk solusinya kita akan mengganti ya. Jadi silahkan tambahkan db seperti ini, kemudian underscore username ya. Kita rename atau kita ganti menjadi db_username, kemudian passwordnya juga kita tambahkan db_. Nah seperti ini ya, db_password. Nah, kita rapikan dulu, simpan. Sekalian untuk db name nya ini kita tadi membuat database namanya yt_comic. Ini kita simpan. Nah kemudian di bagian sini username ini di indeksnya ya, kita tambahkan db_username, jadi disesuaikan. Begitu juga dengan yang password. Simpan dulu. Kemudian kita akan coba untuk menjalankan ya. Jadi ini ya command initnya ya, tekan enter. Nah maka berhasil ya, all done. Nah sekarang kita cek di database kita, di database yt_comic. Nah ini sudah muncul Ponix log. Nah ini sudah berhasil teman-teman. Nah tetapi nanti akan ada error ya, karena di dalam folder config kemudian database ya, file database, kita scroll ke bawah. Nah ini kan hostname, username, dan passwordnya username, password, dan databasenya ini kan harus kita ganti ya, kita sesuaikan ya. Jadi db_username kemudian db_password. Nah seperti ini teman-teman. Simpan, dan sekarang kita bisa close file database.php nya. Nah sekarang kita cek di sini ya, apakah ada error. Nah sekarang sudah aman ya. Nah sekarang langkah selanjutnya adalah kita akan membuat migrasi ya. Jadi ini create
first migration. Nah, untuk komennya tuh ini ya, php vendor/bin/ponix kemudian create. Nah, ini ya contohnya di sini. Nah, ini saja yang kita copy, kemudian kita paste ke terminal ya. Kita paste di sini. Nah, ini secondnya kita hapus saja, kemudian kita kasih nama create comic itu aja. Kemudian tekan enter. Nah, maka kalau kita perhatikan di folder migrations yang tadi kita buat, nah ini ada file baru. Nah, di sini ada kelas baru ya, kelas comic, kemudian ada function up dan function down. Nah, function up ini kita bisa mengcopy ya. Nah, ini ya, protected function up ya. Atau nggak ada. Ya berarti cuma ini ya. Ini ya. This tabel. Nah, ini kita copy semua saja ya. This tabel sampai create ini ya, kita copy. Kemudian kita paste di function up ini. Nah, kita akan buat tabel yang namanya comic misal gitu. Kemudian add column ya. Add column ya, ini kan nggak ada ID-nya ya. Kita kasih ID, kemudian tipe datanya string, kemudian ini kita tambahkan auto increment. Nah, ini kita setting false ya, karena nanti kita tidak menggunakan tipe datanya itu integer ya. Nah, sedangkan di sini string ya. Nah, jadi untuk auto incrementnya kita gunakan false. Jadi nanti kita akan menggunakan UUID ya. Cuma kita tidak menggunakan bawaan code igniter, tapi menggunakan package lain gitu ya. Itu nanti kita bahas teman-teman. Kita akan bahas mengenai Lulco Ponix ini. Oke. Nah, kemudian kita akan setting panjang karakternya ya. Jadi length seperti ini. Kemudian kita kasih panjang karakternya itu 25 misal. Nah, kemudian di sini ada title ya, kita ganti judul, tipe datanya string, kemudian kita kasih panjang karakternya itu misal berapa, 50 gitu ya, misal ya. Nah, seperti ini. Kemudian URL string ini kita nggak butuh, sorting ini, create add itu kita butuh ya. Ini kita hapus saja, kemudian URL ini kita hapus saja. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Nah, setelah seperti ini ya, kita sekalian ya untuk function down-nya. Jadi kita copy di sini ya. Nah, ini kan ada function down. Nah, ini kita copy, kemudian kita paste di function down ini. Nah, ini kan tabelnya first tabel ya, kita ganti ke comic. Jadi disesuaikan dengan tabel yang ada di function up ini. Oke. Sekarang kita akan coba untuk menjalankan ya menggunakan terminal. Kita akan menjalankan migrasinya. Nah, ini ada migrate command ya. Migrate commandnya itu seperti ini. Jadi ini tinggal kita copy saja, kemudian kita paste di sini di terminalnya. Kemudian tekan enter. Oh, kenapa ini is not allowed ya? Wah, ini kenapa ini? Coba kita cek dulu di sini. String length. Oh, ini ya. Namanya terbalik ya, teman-teman ya. Seharusnya kan gini, length. Ya, bener ya. Coba kita cek di sini ya. Jadi buat teman-teman kalau ingin baca-baca mengenai Lulco Ponix ya, ini ada teman-teman ya. Kalau kalian scroll ke bawah, nah ini kan ada read more about comments. Nah, ini kalian
klik kanan aja, kemudian open link in new tab. Nah ini ada teman-teman. Nah jadi kalian menuju ke file folder Phoenix ini, kemudian pilih yang testing migration, kemudian pilih yang folder Phoenix. Nah di sini ada ya. Nah ini sama ya, kita close saja. Jadi di sini ada init, kemudian add data, remove. Nah ini ada teman-teman ya, contoh-contohnya bisa kalian cek di sini di GitHub ya. Nah sekarang kita cek dulu untuk lengthnya. Nah ini ya, seharusnya gini ya, length TH ya, tadi kita terbalik ya, length HT ya. Wah ini, nah ini kan length HT. Nah, jadi yang benar seperti ini ya. Simpan dulu, kemudian kita ulangi sekali lagi di terminalnya ya. Migrate, tekan enter. Nah maka di sini all done. Kalau kita cek di database kita ya, di yt_comic ini, nah maka muncul tabel baru yaitu komik, yang tadi kita buat di sini ya. Kemudian kalau kita klik, kemudian dicek strukturnya, nah ini panjangnya 25 untuk ID-nya, kemudian auto increment-nya tidak ada. Kemudian ada judul juga ya, varchar 50. Nah ini sudah sesuai dengan yang kita setting di sini. Nah sekarang kita akan coba untuk rollback ya. Jadi rollback ini untuk menghapus teman-teman. Nah untuk menjalankan rollback itu mana sebentar. Nah ini ya, rollback comment. Nah ini ya, ini kita copy saja, kemudian kita jalankan di terminal sini ya, paste, kemudian tekan enter. Nah ini sudah rollback migration commit executing, kemudian all done. Nah kalau kita cek di sini, maka tabel komiknya sudah hilang. Jadi seperti itu teman-teman ya. Oke, sekarang kita kembalikan dulu ya, kita kembalikan migrate ya, atau gini sekalian ya. Ini kan ada ID, judul, kemudian kita butuh kolom lagi, kita kasih penerbit gitu aja. Untuk judul ini kita ganti penerbit, kemudian tipe datanya string, dan panjangnya ini kita kasih 50 gitu aja ya. Simpan, kemudian kita jalankan migrasinya. Nah ini ya, enter. Nah sekarang sudah selesai. Kalau kita cek di sini, nah komik ya, kemudian strukturnya, nah sudah sesuai ya. Oke, jadi seperti itu teman-teman untuk cara menginstal Lulco Phoenix ya, package Lulco Phoenix. Mudah-mudahan ini bermanfaat, dan kita ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.